Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Rahmat. Saya di sini akan menjadi moderator sekaligus pemateri yang akan menjelaskan tentang materi wawangsalan. Adapun kelompok saya yaitu saya sendiri Agung Nur Rahmat, lalu ICT, lalu Fitri Sumiati dan Muhammad Imad Lukanul Hakim. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian wawangsalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nur Rahmat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian wawangsalan. Wawangsalan merupakan salah satu bentuk sindiran yang dibangun oleh sindir dan isi. Wangsal artinya hal yang dapat disembunyikan. Maka untuk mengetahui isi dari wangsal tersebut harus dicari dari bagian isi. Wawangsalan terdiri dari dua baris atau dua pada lisan atau dua kalimat. Baris pertama yaitu isi yaitu sindir, dan baris kedua yaitu isi yang terdapat petunjuk yang mengarah kepada jawabannya. Sesindiran jenis ini sekilas memang terlihat sama seperti tata rucingan atau tebak-tebakan. Wangsal dan teka-teki baris pertama harus ditemukan dalam baris kedua. Yang dijadikan wangsalan tidak disebutkan secara langsung, namun disembunyikan. Seperti contohnya itu kayak motor disembunyikan dari kata kotor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dengan untuk ciri-ciri wawangsalan. Jadi wawangsalan itu sendiri memiliki ciri itu, yaitu untuk lebih tepatnya mengidentifikasi begitu ya. Terus ciri-ciri wawangsalan tersebut itu ada 4. Yang pertama yaitu berdasarkan, maksudnya wawangsalan berisi nasihat atau gurauan. Jadi wawangsalan ini bisa diidentifikasi bahwa ini adalah sebuah wawangsalan, yaitu mengandung sebuah nasihat atau seperti guyon begitu kalau di dalam bahasa Sunda. Terus yang kedua, dalam setiap barisnya wawangsalan mempunyai 8 suku kata gitu. Jadi minimal wawangsalan itu ada 8. Dalam setiap barisnya wawangsalan mempunyai 8 suku kata ya. Tapi kadang-kadang bisa terjadi bisa lebih dari 8 ataupun kurang, tapi itu sangat jarang sekali. Karena rata-rata itu ada 8. Yang ketiga, terdapat bagian yang disebut cangkang dan pula ada yang disebut isi. Jadi ini lebih mirip ke seperti pantun gitu. Ada cangkangnya yang 2 bait yang bait di awal, dan isi itu adalah bait yang di paling akhir. Dan yang keempat, tidak terdapat persamaan di akhir suku katanya. Jadi di dalam kata wawangsalan itu tidak ada kata yang sama begitu. Walaupun itu adalah mirip seperti pantun, tapi tidak terdapat persamaan di akhir suku katanya. Jadi di akhir suku kata itu tidak ada kata yang disamakan begitu. Baik, itu untuk ciri-ciri wawangsalan. Lanjut pada cara mengetahui isi wawangsalan. Saya Fitri Sumiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui atau menebak isi dari wawangsalan. Wawangsalan harus ditebak dari baris pertama. Jawabannya ada pada baris isi yang disembunyikan dalam kata yang murwakanti dengan wangsal. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa wawangsalan terdiri dari 2 baris, yakni cangkang dan isi. Mengetahui wawangsalan tidak bisa hanya membaca baris pertama saja, karena biasanya jawabannya terlalu luas dan terlalu umum. Sehingga harus dibaca pula bagian isi untuk mengetahui jawaban yang spesifik dan tepat. Selain itu, dalam baris isi terdapat clue pada salah satu kata dalam baris kedua yang murwakanti atau memiliki kesamaan bunyi dengan jawaban wawangsalan tersebut. Saya ICT Nurhaini. Di sini saya akan menjelaskan contoh wawangsalan. Contoh yang pertama yaitu belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi, maksudna orai. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, belut bersisik datang ke darat, terbayang-bayang siang malam, maksudnya ular.
Contoh yang kedua, gedong ngambang tengah laut, ulah kapalangnya bela. Maksudna kapal laut. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bangunan mengambang di tengah laut, jangan terlanjur membela. Maksudnya kapal. Contoh yang ketiga, sok dipake pikeun masak, kuring ngahaja rek lapor. Maksudna kompor. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, suka dipakai untuk memasak, saya sengaja melapor. Maksudnya kompor. Dan contoh yang terakhir yaitu tempat urang diajar pangelmu, budak pinter kudu dibela. Maksudna sakola. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, tempat kita belajar menuntut ilmu, anak pintar harus bela. Maksudnya sekolah.